Selamat datang di Ruang Belajar Gratis. Halo, Sobat Pembelajar, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Ruang Belajar Gratis. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, gimana caranya komputer bisa menghitung secepat kilat? Nah, hari ini kita nggak cuma bakal nonton, tapi kita bakal jadi penciptanya. Di video kali ini, kita akan membongkar rahasia di balik alat yang sering menyelamatkan hidup kita saat ujian matematika. Yups, kita akan membuat program kalkulator sederhana menggunakan Python. Tenang aja, kita mulai dari nol. Siapkan laptop kalian, dan mari kita coding sekarang juga. Oke teman-teman, ini adalah target kita hari ini. Coba perhatikan kodenya di sebelah kiri, dan hasilnya di sebelah kanan bawah. Kelihatannya panjang? Jangan khawatir, sebenarnya logikanya sederhana. Kita cuma minta komputer melakukan 4 hal, menjumlah, mengurangi, mengali, dan membagi. Silakan teman-teman pause dulu video ini. Salin kode tersebut ke teks editor andalan kalian, bisa VS Code, PyCharm, atau Idle. Pastikan huruf besar kecil dan spasi, indentasinya rapi ya. Sudah disalin? Yuk, kita bedah satu persatu. Baiklah, sekarang kita mulai pembahasannya. Mungkin tadi kalian melihat kodenya terlihat agak rumit bagi pemula. Tapi tenang saja, sesuai judul di slide ini, mari kita bedah penjelasannya. Kita akan kupas tuntas alurnya pelan-pelan, baris demi baris, supaya kalian tidak cuma bisa copy-paste, tapi benar-benar paham logikanya. Siap, mari kita mulai dari baris paling atas. Kita mulai dari tanda pagar ini. Di slide tertulis namanya adalah komen. Kalau di dunia nyata, anggap saja ini seperti sticky note atau catatan kecil pengingat. Fungsinya murni untuk kita, manusia, supaya kodenya enak dibaca dan terdokumentasi dengan baik. Komputer, dia bakal mengabaikan total baris ini. Dia nggak akan memproses tulisan apapun di belakang tanda pagar. Jadi, biasakan pakai komen ya, supaya kalau kode kalian dibaca orang lain, mereka langsung paham maksudnya. Selanjutnya, kita ketemu sama sintaks def hitung. Ini adalah cara kita membuat function atau mesin pemroses. Mungkin kalian bertanya, Pak, kenapa harus dibungkus pakai fungsi? Jawabannya ada di poin ketiga slide, modular dan reusable. Ibaratnya kita merakit sebuah blender. Kita rakit sekali, tapi nanti bisa kita pakai berkali-kali kapanpun kita mau ngejus. Perhatikan juga di dalam kurung ada angka 1, angka 2, dan operasi. Itu adalah parameter atau bahan baku yang harus kita masukkan supaya mesin ini bisa bekerja. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, otak dari program kita. Lihat baris if operasi sama dengan 1. Ini ibarat polisi lalu lintas yang sedang mengecek tiket. Dia bertanya, apakah benar operasi yang dipilih adalah nomor 1? Perhatikan tanda sama dengannya ada 2, sama dengan wajah tersenyum. Ingat ya, di Python, kalau mau membandingkan atau bertanya, kita wajib pakai 2 sama dengan. Kalau cuma 1, artinya lain lagi. Jadi, kode ini fungsinya untuk mengarahkan komputer mengambil keputusan. Jika benar nomor 1, maka dia akan menjumlahkan. Lalu, apa yang terjadi kalau kondisinya benar? Masuklah kita ke baris return. Bayangkan fungsi tadi adalah dapur restoran. Return ini adalah pelayan yang mengantarkan masakan matang keluar dari dapur ke meja pelanggan. Sesuai kegunaannya di slide, return berfungsi mengirimkan data hasil proses keluar. Tanpa perintah ini, hasil hitungan kalian cuma akan tertahan di dalam fungsi dan nggak bisa kita pakai. Dan ingat, begitu ketemu kata return, fungsi akan langsung berhenti bekerja.
Lanjut ke baris elif. Ini singkatan unik dari Python untuk else if. Artinya, kalau yang di atas tadi salah, bukan 1, coba cek yang ini deh, apakah 2? Karena menu kalkulator kita ada 4, tambah, kurang, kali, bagi, kita butuh beberapa pintu pengecekan seperti ini. Komputer akan mengeceknya secara berurutan. Inilah yang disebut algoritma percabangan majemuk. Terakhir di blok logika, ada else. Ini adalah kiper terakhir atau jaring pengaman. Perhatikan bahwa else tidak punya syarat kondisi. Fungsinya sangat mulia, yaitu mencegah program error. Bayangkan kalau user iseng memasukkan angka 9, padahal menu cuma sampai 4. Nah, else akan menangkap kesalahan itu dan bilang, operasi tidak valid. Jadi program kita tetap aman dan sopan kepada pengguna. Oke, dapurnya sudah jadi. Sekarang kita bikin wajah aplikasinya. Kita pakai perintah print. Fungsinya sederhana, menampilkan teks ke layar monitor. Meskipun simple, ini penting untuk antarmuka, interface. Kita ingin pengguna tahu bahwa ini adalah aplikasi kalkulator, bukan aplikasi masak. Jadi, gunakan print untuk mempercantik tampilan program kalian. Nah, disinilah program kita mulai interaktif. Baris input ini ibarat pelayan yang datang dan bertanya, mau pesan apa? Program akan berhenti sejenak dan menunggu kalian mengetik sesuatu. Penting untuk diingat, apapun yang kalian ketik di sini, oleh Python akan dianggap sebagai teks string. Itu sebabnya tadi di atas kita pakai tanda kutip saat mengecek angka 1, 2, dan seterusnya. Oke, sebelum lanjut, saya mau tes fokus kalian dulu. Kuis kilat. Simbol manakah yang digunakan Python untuk bertanya, membandingkan apakah dua nilai itu sama? A sama dengan, 1 sama dengan, B sama dengan 2 sama dengan. Tentukan jawabanmu dari sekarang. Jawabannya adalah B. 2 sama dengan, ingat rumusnya ya, sama dengan 1 untuk menyimpan data, sama dengan 2 untuk membandingkan. Kemudian kita lanjut dengan pembahasannya. Sekarang kita minta user memasukkan angkanya. Tapi perhatikan, ada yang beda. Saya membungkusnya pakai float. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, input itu aslinya teks. Kalau teks 10 ditambah teks 10, hasilnya bakal jadi 1010. Aneh kan? Makanya kita butuh typecasting atau penerjemah. Float akan mengubah teks tadi menjadi angka desimal supaya bisa dihitung secara matematika. Kenapa desimal? Biar kalkulator kita bisa menghitung koma-koman, jadi lebih canggih. Ini dia momen kuncinya. Baris hasil sama dengan hitung. Di sini kita melakukan pemanggilan fungsi. Kita melempar bahan-bahan angka 1, angka 2, pilihan ke dalam fungsi hitung yang sudah kita buat di awal tadi. Fungsi akan mengolahnya, lalu hasilnya ditangkap dan disimpan ke dalam variabel bernama hasil. Tanpa baris ini, logika yang kita tulis panjang lebar di atas tadi nggak akan pernah dijalankan. Langkah pamungkas, menampilkan jawaban. Kita pakai teknik kekinian namanya F-string, formatted string. Lihat huruf F kecil di depan tanda kutip itu. Gunanya apa? Supaya kita bisa menyelipkan variabel hasil langsung ke dalam kalimat tanpa ribet. Hasilnya, tampilan jadi rapi dan enak dibaca oleh pengguna. Kalau nggak pakai F, nanti yang muncul malah tulisan kurung kurawal, bukan angkanya loh. Selamat, program kalkulator kalian sudah jadi. Tanpa sadar,
Hari ini kalian sudah mempraktikkan 6 pilar utama pemrograman sekaligus. 1. Algoritma sekuensial, program jalan urut dari atas ke bawah. 2. Variabel dan tipe data, membedakan teks dan angka. 3. Operasi aritmatika, matematika dasar komputer. 4. Percabangan, mengajari komputer memilih jalur. 5. Fungsi, memecah masalah jadi modul rapi. 6. Interaksi I/O, komunikasi dua arah dengan user. Keren banget, kan? Terima kasih banyak sudah menonton dan belajar bareng di video ini. Saya punya tantangan buat kalian. Coba modifikasi kodenya, tambahkan menu baru seperti pangkat atau sisa bagi. Kalau berhasil, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Belajar Gratis supaya nggak ketinggalan tutorial seru berikutnya. Kode lengkapnya bisa kalian copy di deskripsi video. Sampai jumpa, dan salam coding.